Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membuat laporan sederhana tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum membuat laporan, kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan sebuah benda. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, dalam menjelaskan benda, ada beberapa hal yang harus kita sebutkan. Yang pertama, yaitu nama, warna, bentuk, ukuran, wujud benda, bahan dasar, dan kegunaan benda itu sendiri. Nah, nama benda seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Yang pertama ada penggaris, ada tas, ada semangka, dan ada tempat tidur. Nah, mudah ya, kita harus menyebutkan nama benda itu. Nah, yang kedua yaitu warna benda. Nah, teman-teman, kita harus menyebutkan warna-warna benda. Nah, bagaimana kalau warnanya banyak dalam sebuah benda? Nah, kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan warna yang paling banyak terlihat atau warna yang mendominasi benda tersebut. Nah, banyak ya teman-teman macam-macam warna benda seperti ada kuning, jingga atau orange, ada merah, merah muda, ungu, biru, nila, hijau, coklat, hitam, abu-abu, putih, dan masih banyak lagi ya warna-warna itu. Nah, selanjutnya yaitu bentuk benda. Nah, teman-teman, bentuk benda ini bermacam ya. Bentuknya macam-macam. Nah, pada kali ini kita hanya mempelajari 4 bentuk benda. Yang pertama ada lingkaran atau bulat. Nah, seperti ada bumi kita ya. Yang kedua ada bola, ada jeruk, ada akuarium yang berbentuk bulat, kemudian matahari, semangka, ban pelampung, ada donat, kompas, ada planet, ada pizza, dan ada jam dinding. Nah, yang kedua ada segitiga. Nah, ini juga bermacam-macam ya bendanya. Yang pertama ada semangka, ada gunung, ada topi ulang tahun, ada tenda, ada mainan, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada es krim cone, ada payung yang setengah terbuka, ada potongan pizza, dan ada gantungan. Oke, selanjutnya ada persegi, benda yang berbentuk persegi. Nah, yang pertama ada kotak atau box, ada kardus, potongan Lego ya. Kemudian ada es batu, ada dadu, ada Rubik. Nah, selanjutnya ada benda yang berbentuk persegi panjang, yaitu coklat, tas jinjing atau koper. Kemudian ada gedung bertingkat, ada lapangan, ada kartu, ada penggaris, buku, dan minuman kotak, ada jus ya. Nah, teman-teman, sampai di sini kalian bisa membedakan ya bentuk dari benda-benda. Nah, coba kita lihat persegi dan persegi panjang. Bedanya apa? Ada yang tahu?
Nah, teman-teman, kalau benda yang berbentuk persegi itu semua sisinya sama panjang. Nah, sedangkan benda yang berbentuk persegi panjang itu sisinya tidak sama panjang. Oke. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Coba mulai dari benda yang berbentuk lingkaran. Coba sebutkan benda berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kalian saat ini. Bisa dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya adakah benda yang berbentuk segitiga di sekitar kalian? Coba dicari dulu. Ada? Nah, selanjutnya ada benda yang berbentuk persegi. Coba kalian teliti lagi, kalian amati ruangan yang sekarang kalian tepati. Adakah ya benda yang berbentuk persegi? Oke. Selanjutnya ada benda yang berbentuk persegi panjang. Wah, ini gampang sekali ya karena banyak bisa kita temukan. Ada? Coba kita lihat sekelilingnya. Ada pintu ya, teman-teman. Ada lemari. Wah, banyak ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ukuran benda. Coba kita perhatikan benda-benda yang ada di gambar. Yang pertama ada bola kasti, ada penggaris, dan ada pensil. Nah, bola basket ini berbentuk besar. Nah, dibandingkan dengan bola kasti yang berbentuk kecil, ya. Nah, selanjutnya ada penggaris. Penggaris ini panjang ya, teman-teman. Nah, jika dibandingkan dengan pensil, karena pensil ini ukurannya lebih pendek. Oke, selanjutnya adalah bahan dasar sebuah benda. Teman-teman, bahan dasar ini adalah bahan pokok untuk membuat benda tersebut. Ada kayu, ada kaca, ada besi, dan ada katun. Ada juga plastik, teman-teman. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba ada yang tahu nggak? Lihat lagi di sekelilingnya. Oke, misalnya pintu. Teman-teman, pintu terbuat dari kayu ya. Atau juga ada lemari. Nah, itu bahan dasarnya kayu. Nah, selanjutnya ada yang terbuat dari kaca, bahan dasarnya kaca. Seperti cermin, terus ada piring, ada gelas. Nah, itu biasanya terbuat dari kaca ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terbuat dari besi. Seperti sendok, ada garpu, ada pagar rumah. Nah, itu biasanya terbuat dari besi. Nah, selanjutnya ada yang terbuat dari katun. Ada yang tahu apa saja? Ya, betul. Ada baju, ya, ada kerudung, ada spray, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang terbuat dari plastik. Oke, banyak ya teman-teman. Ada misalnya ada mainan itu banyak yang terbuat dari plastik. Oke, yang selanjutnya adalah wujud benda. Nah, wujud benda ini ada 3. Ada yang tahu apa saja? Oke, yang pertama adalah benda padat. Benda padat ini contohnya ada buku, ada bola, ada garpu, ada kursi. Ini benda padat, benda yang bisa kita pegang ya. Nah, yang selanjutnya ada
benda cair, benda yang wujudnya seperti air ya teman-teman. Nah, kita tidak bisa menggenggamnya, tetapi ketika kita mengenai benda cair itu, tangan kita akan basah. Nah, seperti ada air, ada jus, ada susu, dan ada minyak, dan masih banyak lagi ya teman-teman contohnya. Nah, selanjutnya ada gas. Nah, gas ini tidak bisa kita genggam, tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Nah, yang pertama ada gas helium di dalam balon. Siapa yang pernah pegang balon? Nah, di dalam balon itu ada gas, benda gas yang namanya helium. Selanjutnya ada angin. Pasti kita tidak pernah ya teman-teman melihat bentuknya angin seperti apa, tapi kita bisa merasakan angin itu. Nah, selanjutnya ada uap dari air, ada juga asap. Oke, sampai sini mengerti? Oke, selanjutnya ada kegunaan benda. Teman-teman, setiap benda memiliki kegunaan atau fungsinya masing-masing. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar sini ada lemari. Lemari ini berfungsi atau berguna untuk menyimpan pakaian. Nah, yang kedua ada akuarium. Akuarium ini berguna sebagai tempat tinggal ikan dan juga bisa digunakan sebagai hiasan rumah gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi membuat laporan. Teman-teman, laporan ini berarti menjelaskan atau menyampaikan sesuatu yang berdasarkan hasil kegiatan. Nah, kalau laporan tentang benda ini merupakan hasil kegiatan dari mengamati. Oke, di sini ada gambar. Tahu gambar apa? Ya, betul. Di sini merupakan gambar sebuah dapur. Nah, coba Miss Dia kasih waktu kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di dapur ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke laporan hasil pengamatan. Teman-teman, pada laporan hasil pengamatan ada beberapa hal yang harus kita tulis ya. Yang pertama ada nama kegiatannya, ada objek kegiatan, ada tempat kegiatan, ada waktu kegiatan, dan ada hasil kegiatan. Nah, seperti contohnya berikut ini. Yang pertama ada nama kegiatan. Tadi kita nama kegiatannya apa? Mengamati. Ya, mengamati benda-benda yang ada di dapur. Nah, selanjutnya adalah objek kegiatan. Apa yang kita amati? Ya, betul. Tadi kita mengamati dapur. Ya. Selanjutnya tempat kegiatan. Tempat kegiatan ini bisa diisi dengan alamat di mana kita melakukan pengamatan tersebut. Nah, misalnya kalau dapur berarti kita cantumkan alamat rumah kita. Nah, selanjutnya ada waktu kegiatan. Kapan kita melakukan pengamatan tersebut? Nah, selanjutnya yaitu hasil kegiatan. Biasanya berisi tentang cerita atau hal-hal yang telah kita amati dalam bentuk cerita dan dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat contoh yang berbentuk cerita ya. Teman-teman, pada pukul 8 pagi saya mengamati satu ruangan yang ada di rumah saya. Di ruangan tersebut ada berbagai macam benda-benda. Benda-benda tersebut biasanya digunakan ibu untuk memasak. Selain itu, ada juga benda-benda yang digunakan sebagai alat makan. Nah,
Berikut adalah tabel laporan kegiatan pengamatan benda-benda di dapur. Nah, hasil pengamatan ini kita tulis dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini. Tadi kita sudah belajar ya, hal-hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama ada nama benda, dan kita juga cantumkan gambar, kemudian bentuk, warna, dan kegunaan. Seperti yang pertama ada kulkas. Nah, bentuknya persegi panjang, warnanya abu-abu, dan kegunaannya adalah untuk mendinginkan makanan dan minuman. Nah, yang selanjutnya ada kompor berbentuk persegi panjang, berwarna abu-abu, dan kegunaannya untuk memasak makanan. Nah, yang ketiga yaitu piring berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, warnanya putih dan berfungsi untuk tempat makanan. Nah, sampai sini sudah jelas. Jadi sebenarnya slide ini nyambung dengan slide yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita akan yang pertama itu ada nama kegiatannya, objek kegiatannya, tempat kegiatan, waktu kegiatan, hasil kegiatan yang disertai dengan tabel pengamatan. Nah, sampai sini sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, sekian video dari Miss Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih.